Baik, terima kasih Mas Adri. Di sini saya mau menampilkan tentang yang operasional perawatan. Jadi kalau tadi setelah Mas Adri menceritakan tentang prinsip-prinsip teknis dari pembuatan secara sipil dari tangki septiknya, ini ada hal yang menarik. Kalau setelah dibangun, terus gimana sih cara ngerawatnya gitu kan? Gimana operasionalnya? Yang pertama nanti yang jelas tangki septik yang sudah dibangun itu kita harus tahu jangan menaruh benda berat di atas tutupnya. Itu tutup tangki septik. Nah, ini juga yang perlu juga di lapangan yang sering terjadi kesalahan adalah kebanyakan yang bangun tangki septik itu ke muka tangki septiknya itu kadang-kadang berada di bawahnya tanah atau malah kadang-kadang lubang kontrolnya berada atau sejajar dengan muka tanah. Yang dikhawatirkan adalah pada saat lubang kontrolnya itu sejajar dengan muka tanah, pada saat hujan, air hujan akan masuk ke tangki septik. Dan ini sebaiknya dihindari karena prosesnya akan proses yang terjadi di tangki septik akan menjadi tidak optimal. Jadi sebaiknya pada saat lubang kontrolnya sedikit lebih tinggi dari permukaan tanah sekitarnya. Nah, itu yang perlu tahu. Kemudian juga tadi sudah tidak meletakkan jangan benda berat di dalamnya. Dan yang ketiga adalah berikutnya juga jangan membangun tangki septik berdekatan dengan kita punya pohon yang akarnya nanti akar keras, yang pohonnya nanti kemungkinan tinggi kayak pohon mangga atau dan bagaimana, yang nantinya akarnya keras karena khawatirnya akar tadi itu bisa merusak atau menembus posisi tangki septik tersebut, konstruksi tangki septik tersebut ya, mengakibatkan terjadinya kebocoran. Karena kita tidak tahu ya namanya akar tanaman atau pohon itu pasti akan masuk ke dalamnya. Nah itu. Jadi perlu juga pada saat membangun yang pertama kita harus tahu di mana kita meletakkan posisi tangki septiknya. Terus kalau pada saat awal biasanya tangki septik itu kalau baru digunakan pada saat awal proses, jangan heran tadi kan kalau Mas Adri bilang setelah dibangun, kemudian kita melakukan uji kebocoran. Nah, nanti karena sudah selesai uji dan bisa bagus, nanti kan ini kita pakai. Nah, pada awal-awal proses, itu terkadang kita akan keluar gas bau metan ya, yang cukup bau busuk lah kasarnya, keluar dari lubang gitu. Itu kalau di awal-awal itu sebagai proses pembentukan degradasi atau mikroba anaerobik di dalam tangki septik tersebut. Itu wajar, jangan. Jadi dan bau itu akan hilang nanti dengan sendirinya setelah prosesnya cukup matang. Nah, kemudian juga gimana cara merawatnya? Jangan sampai juga lubang udaranya kita tutup atau tersumbat karena itu sebagai lubang keluarnya. Terus jangan membuang kotoran di dalam jamban atau WC. Jadi sampah-sampah itu jangan sering kali dibuang. Kemudian untuk menghindari bau di sini pastikan ada di jamban itu karena itu pasti ada layar angsa ya, itu pasti ada alirannya. Dan yang pasti adalah setiap 2 sampai 3 tahun sekali tangki septik itu perlu kita sedot secara berkala dengan menggunakan truk tinja atau truk vakum ya, truk sedotnya. Namun yang perlu diketahui sendiri adalah seringkali pemilik rumah itu meminta untuk menyedotnya sampai bersih. Jadi sampai habis semua lumpur-lumpurnya. Jadi kalau bisa airnya, lumpurnya diambil semua. Padahal itu prinsipnya kurang benar. Jadi harus kita tinggalkan air atau lumpurnya, jadi harus kita sisakan sedikit. Kenapa? Karena mikroba tadi kita harapkan tetap ada di dalam situ. Bayangkan kalau kita sedot habis, nanti masuk tinja lagi, buangan lagi, kan timbul proses lagi dari awal. Jadi bakterinya dihidupin lagi dari awal, padahal kita punya bakteri yang sudah matang, yang sudah siap. Nah, bakteri tadi kan setelah kita sedot kan pasti berkurang ya air di tangki septik tadi atau lumpurnya. Sebenarnya yang diambil tadi adalah lumpurnya, bukan airnya. Nah, lumpurnya kita ambil, kita sisakan sedikit di dasar, karena pasti pada saat penyedotan itu secara tidak langsung, otomatis baik air maupun lumpur pasti akan terbawa ya, tapi setidaknya yang diambil itu lumpurnya. Jadi kita sisakan di situ, jadi mikrobanya tetap ada sebagian di situ,
nanti setelah air limbah masuk, baik dari tinja maupun air limbah kalau dia tercampur, mikroba tadi akan ketemu makanannya dia akan tumbuh lagi dengan cepat gitu. Jadi tidak perlu kita hidupkan lagi. Kalau hidupkan itu mikroba dari tinja tadi kita mengalami masa proses dari bayi menjadi anak menjadi dewasa gitu kan. Nanti dewasa menjadi tua, ada itu analogi umumnya. Nah yang kita harapin adalah tumbuhnya mikroba yang kalau kita bilang itu umurnya itu kalau kita bilang di dalam proses limbah itu yang ABG itu senang dan makannya banyak. Nah, itu yang kita harapin karena Ya, ini ya, makannya banyak, betul ya Pak ya? ya, Kalau siap. kalau punya anak-anak tuh kan, apalagi proses lagi WFH begini, biasanya makannya minta ampun kalau di rumah. Nah itu sama analoginya dengan mikroba yang hidup di dalam tangki septik. Ya. Itu Pak kurang lebih proses-proses perawatan dan operasi tangki septik. Jadi di sini dari tadi presentasi kami berdua dari awal, jadi yang pertama kalau saya simpulkan tadi, di awal kita harus tahu dulu kita mau mana tercampur atau terpisah, kemudian yang tadi Mas Adri, kita tentukan dulu lahannya mana, kemudian kita tentukan berapa orang di rumah tersebut, dan tangki septik mana yang mau kita pilih. Apakah tadi ada model-modelnya banyak, mau dibangun di in situ, dan apakah kita mau langsung beli jadi. Nah itu pada saat kita ingin membuat atau merancang gitu, nanti larinya ke proses konstruksi, sipilnya yang bermain. Nanti setelah jadi, sipilnya baru prosesnya perawatan, operasi, dan pemeliharaannya untuk selanjutnya. Supaya tangki septik kita bisa uh, awet dan panjang. Tapi terkadang biasanya orang seringkali dan untuk bisa merawat dengan baik harusnya itu bisa disedot secara berkala. Kalau dia kedap, pasti dia akan disedot. Kalau dia bocor, pasti kemungkinan besar airnya merembes ke bawah. Tapi kalau dia merembes ke bawah juga lama-lama lumpur yang di bawah akan menjadi tanah yang akhirnya kalau tidak disedot juga sama saja Pak, Ya, ya. akan menjadi kedap. Begitu Pak, kurang lebih.